Ya, visual yang Anda saksikan ini, oke, ini adalah visual yang Anda saksikan ini adalah visual rumah pribadi dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Rumah mantan Kepala BGN ini terletak di Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dan seperti diketahui juga saudara, sejak pagi tadi penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah mantan Kepala BGN, melainkan juga di kantor BGN, di kantor Badan Gizi Nasional. Sejak pagi tadi penyidik di Kejaksaan Agung sudah hilir mudik keluar masuk dari kantor BGN ini untuk mencari bukti-bukti, tentu saja untuk melengkapi alat bukti untuk menetapkan apakah ada tindak pidana korupsi. Memang ada tindak pidana korupsi dalam program MBG ini, dan tadi juga sudah ditegaskan bahwa akhirnya setelah mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup, akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 mantan pimpinan BGN, yakni Kepala BGN dan 2 wakil Kepala BGN, mantan wakil Kepala BGN, keduanya karena sudah diganti saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program MBG. Lalu apakah pemerintah telah mengetahui sebelumnya terkait dugaan kasus penyalahgunaan SPPG oleh BGN ini? Untuk membahasnya kita bergabung dengan Kurnia Ramadana, pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik yang telah bergabung di sambungan virtual di Breaking News Kompas TV. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Pak Agus Pambagio, Pak Apam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, latar belakang utama di balik, saya ingin menggali dulu ya sebelum ke kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Saya ingin tahu dulu latar belakang utama di balik keputusan mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto mengganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan langsung menunjuk Wakil Kepala BGN Nani S. Deyang. Ini apa latar belakangnya? Apakah memang karena kasus ini? Ya, yang pertama tentu ada tindakan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh internal BGN dan juga oleh Presiden. Dan hasil evaluasi tersebut menemukan ada sejumlah catatan kritis terhadap proses penyelenggaraan makan bergizi gratis, khususnya dalam aspek tata kelola program dan juga tata kelola kelembagaan. Maka dari itu, hasil evaluasi selama 1,5 tahun itu, Presiden melakukan tindakan administratif berupa pergantian pimpinan-pimpinan di Badan Gizi Nasional. Di waktu yang sama, ternyata rekan-rekan di Kejaksaan Agung melakukan upaya penegakan hukum. Tentu dalam hal ini pemerintah menghormati sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan meminta pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam peristiwa pidana itu bisa bersikap kooperatif. Demikian Mas Radi. Oke, baik. Peristiwa pidana memang saya yakini ini adalah ranah dari penegak hukum, Kejaksaan Agung begitu ya. Termasuk juga penelusuran apakah memang betul ada dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Tapi apakah betul-betul istana tidak dikabari begitu bahwa atau tidak menelusuri juga ada fraud gitu misalnya dalam program ini sebelumnya terkait dengan evaluasi yang juga Anda sudah singgung tadi, Mas Kurnia? Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Staf Presiden juga sempat mendapatkan instruksi dari Presiden untuk menelusuri apakah ada permasalahan di dalam proses penyelenggaraan makan bergizi gratis. Jadi sebenarnya problematika tata kelola kelembagaan itu sebenarnya sudah dipantau dan dilihat, juga dievaluasi oleh pemerintah dan juga BGN. Contoh konkretnya adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang juga ditindaklanjuti oleh BGN
ada sekitar dari total 8.182, sorry saya ralat, dari total 27.208 SPPG dari mulai rentang waktu Januari 2025 sampai 29 Mei 2026, setidaknya ada 8.182 SPPG yang pernah disuspend. Artinya apa? Artinya ada permasalahan tata kelola dan itu diakui secara terbuka oleh BGN, maka dari itu ada tindakan korektif berupa penjatuhan sanksi administrasi berupa tindakan suspend oleh BGN. Maka dari itu dalam hal ini tindakan korektif dan administratif presiden itu melihat harus diubah struktur kepemimpinan dari Badan Gizi Baik. Nasional. Demikian Itu, Mas Radhi. ya itu pertimbangannya ya Mas Kurnia. Baik, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus begini, sudah kurang lebih tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun bahkan program MBG ini berjalan, bergulir begitu. Dan ada peristiwa ini, ada peristiwa di mana Kepala Badan Gizi Nasional, pucuk pimpinan tertinggi program unggulan pemerintah, ya, badan yang mengelola program unggulan pemerintah, akhirnya ya diduga kuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, mengeruk insentif keuntungan untuk pribadi, dan tidak main-main sepertinya kalau tadi disinggung nilainya per hari saja miliaran katanya begitu. Menurut Anda ini sudah terlambat atau memang ini momentum yang pas sebenarnya untuk melakukan tindakan seperti ini dari aparat penegak hukum? Ya, persoalan MBG kan sudah saya kritisi sejak awal ya, tahun 2024. Ini program underlying-nya tidak jelas, mohon segera diperbaiki, mohon segera diatur dengan baik. Siapa saja bertanggung jawab dan seterusnya. Karena ini jumlahnya besar APBN yang digunakan. Tapi kan ya angin lalu saja. Malah saya dari salah satu juru bicara partai, saya dibilang tidak setuju. Padahal saya cuma minta di moratorium dulu, bereskan. Apakah targetnya sudah betul, apakah tata kelolanya sudah baik, apakah pengawasan dan sebagainya. Tapi kan ya itu saya dituduh tidak setuju, bahwa saya cuma minta moratorium. Nah, sekarang terbukti perkiraan saya, karena dari awal saya dulu bilang kalau modelnya begini saya jamin 1000% akan ada korupsi, dan terjadi kan. Meskipun nanti kita masih menunggu dari kabar kejaksaan lebih lanjut, tapi itu terjadi karena ini di hutan antah berantah yang tak jelas aturannya, ya kan, dan dananya besar di anggaran kita. Ya, jadi ini sudah pasti harus diawasi ekstra. Katanya 1 hari 1 sapi atau 19 sapi itu kan juga aneh gitu ya. Jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa organisasi ini tidak ada tata kelola yang baik, ya kan. Kemudian juga mekanisme di dalamnya kan orang-orangnya kan dosen, peneliti, terus apalagi segala macam wartawan gitu kan. Kan itu kelola tidak bisa dianggap enteng. Ini tata kelola administrasi negara yang semuanya harus diikuti dengan baik. Dan bayangkan SPBG itu yang dananya pinjam dari bank. Ini kan saya khawatir ini ada kredit macet ini. Ya, makanya mohon sebelum ini bisa kena kredit macet yang begitu besar, terkena pada bank himbara yang mendukung ini, lakukan segera tindakan itu. Ada masukan tadi dari Pak Agus Pambagio, Mas Kurnia, bahwa tadi sempat disinggung bahwa Pak Agus sempat memberikan advice gitu ya terhadap program ini, bahwa tolong ditinjau kembali, di moratorium dulu atau postpone dulu begitu ya, diperbaiki dulu tata kelolanya. Kalau memang ada yang tidak beres, dibereskan dulu baru dijalankan kembali. Nah, ini sekarang ada momen seperti ini, penangkapan 3 mantan pimpinan BGN begitu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau tadi disinggung oleh Pak Agus Pambagio, ada organisasi yang tidak ada tata kelola yang baik. Nah, ini apakah sekarang programnya akan kira-kira di moratorium dulu, dipending dulu, dan diperbaiki dulu tata kelolanya, atau paralel berjalan terus dengan kondisi seperti sekarang ini? Ya, saya rasa ada mandat yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan baru BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG tanpa harus menghentikan programnya. Karena di sini kalau kita lihat ada 2 hal yang harus dipisahkan
secara jelas. Yang pertama adalah program MBG itu sendiri, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan program MBG tersebut. Dan hari ini Kejaksaan Agung sedang melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang menyelenggarakan program MBG. Ini amat sangat menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto karena dua hal. MBG ini kita bicara tentang kesehatan anak, kita bicara tentang investasi pendidikan generasi penerus bangsa. Kemudian yang kedua, yang terpenting, kita bicara tentang uang yang berasal dari rakyat. Maka dari itu aspek transparansi dan akuntabilitas ke depan menjadi hal yang amat sangat penting dijaga, dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan baru di Badan Bergizi Nasional. Kita tahu pucuk pimpinan tertingginya ada Ibu Kani, sebelumnya punya pengalaman panjang dalam melakukan investigasi di dapur-dapur MBG dan juga sudah melakukan banyak tindakan korektif administratif, dan juga wakil kepala BGN yang baru juga berasal dari orang-orang yang selama ini bergerak di bidang auditor misalnya di BPKP. Harapannya kombinasi-kombinasi tersebut dapat membuahkan hasil terhadap tata kelola MBG dan BGN yang lebih baik ke depan. Demikian. Ya, saya garis bawahi pernyataan Anda, uang dari rakyat. Memang betul dan jumlahnya sangat fantastis. 85 triliun rupiah di tahun 2025. 85 triliun lebih. Dan di tahun 2026, 200 triliun lebih. Ini anggaran yang sangat-sangat fantastis. Tentu saja ya harus ada tata kelola yang jelas. Memang sekarang ini orang-orangnya yang sedang dilakukan penelusuran begitu ya, diperbaiki begitu tata kelolanya. Tapi kalau kata Mas Kurnia, programnya harus tetap berjalan. Nah kalau gitu saya ke Mas Agus Pambagio, ada pimpinan baru seperti yang dikatakan oleh Mas Kurnia tadi, ada pimpinan baru BGN, Bu Nani Dayang gitu ya, dengan wakil-wakilnya juga yang beberapa wakilnya yang baru. Saya akan tanyakan bagaimana pandangan Pak Agus juga terhadap pimpinan BGN yang baru. Tetaplah bersama kami, saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV dan masih bersama kami ada Mas Kurnia Ramadana dan juga Pak Agus Pambagio. Tadi saya bertanya ke Pak Agus Pambagio, saya berminta pendapat pada Pak Agus tentang kepemimpinan BGN ya, di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Ibu Nani S. Dayang, dan dua wakilnya. Dua wakilnya adalah ada dua wakil, yang pertama adalah Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono. Gimana Pak Agus pendapat Anda soal pucuk pimpinan BGN yang baru ini? Begini, yang penting tata kelolanya dibereskan dulu. Oke. Dan Nani itu kan wartawan. Oke. Tentu dia loyalisnya Pak Prabowo lah ya. Nah, tetapi menjadi masalah sekarang karena kan di paket-paket BGN itu pada hari-hari tertentu itu paketnya makanan jadi. Nah, orang yang memberi izin, badan yang memberikan izin makanan itu beredar dan mengawasi untuk keselamatan adalah BPOM. Di sini wakilnya tidak ada dari BPOM. BPOM itu ada dalam mengontrol kualitas keamanan pangan. Dulu alasannya ketika saya sampaikan itu ke BGN, BPOM itu mengawasi bahan produk pangan. Loh, sekarang semua masuk ada di situ kok, kadang ada ciki, kadang ada macam-macam. Dan itu kan harus diawasi oleh BPOM. Nah, itu harus masuk karena di situ orang BPOM ada ahli gizi. Ya. Tiga ini kan bukan ahli gizi. Lalu siapa yang ngawasin SPP, yang ngawasin tenaga gizi yang anak-anak baru, biasanya baru lulusan sekolah gizi Indonesia itu, ya kan? Itu kan menjadi persoalan. Kalau itu tidak diawasi, bagaimana? Ini baru korupsinya. Tapi penanganan yang tidak benar kan banyak sekali. Saya selalu ingatkan, konsumen MBG adalah anak-anak, di mana pencernaannya belum sempurna, jadi sangat sensitif dengan masalah alergi, masalah makanan tidak matang, makanan busuk, itu sangat aneh. Nah, itu kan terjadi sekarang. Saya sudah ingatkan 2 tahun lalu. Nah, hal semacam ini yang menurut saya harus ada orang BPOM di pucuk pimpinan yang akan mengawasi, sehingga tidak terjadi lagi itu keracunan lah dan seterusnya. Oke. Nah, kalau gitu saya lempar langsung ke Mas Kurnia. Apa ada alasan khusus dari Presiden ataupun Istana begitu
tidak ada atau tidak melibatkan BPOM misalnya sebagai salah satu pucuk pimpinan di BGN, karena tadi kalau kata Pak Agus, BPOM punya ahli gizi yang tentu saja sangat paham terhadap tata kelola gizi ya, tata kelola gizi yang akan dibagikan kepada anak-anak melalui program MBG ini, Mas Kurnia. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, di dalam struktural Badan Gizi Nasional juga ada beberapa jabatan yang juga menitik beratkan kerja pada pemenuhan gizi atau pada pendalaman gizi dari makanan yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu juga pekerjaan dari pimpinan yang baru adalah membangun koordinasi yang baik antar kementerian lembaga yang berkenaan dengan penyelenggaraan makan bergizi gratis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu menjadi masukan yang amat sangat baik kepada pimpinan BGN yang baru, dan sembari juga memperbaiki soal tata kelola anggaran khususnya agar tidak disalahgunakan, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan tidak berujung pada proses penegakan hukum. Sekali lagi, dua concernnya. Yang pertama, program MBG ini diperuntukkan untuk anak-anak, kesehatan anak, investasi pendidikan anak, dan yang kedua, sekali lagi karena ini menggunakan anggaran rakyat yang cukup besar, itu menjadi concern dari Presiden agar dilakukan dan diwajibkan transparan dan akuntabel agar tidak bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Oke, kalau begitu dalam konteks hari ini, di mana ada peristiwa mantan kepala BGN diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan juga dua mantan wakil kepala BGN juga, saya bertanya ke Pak Agus, dalam konteks hari ini ketika ada dugaan tindak pidana korupsi ini, sebenarnya mana yang lebih yang lebih prioritas? Memperbaiki tata kelola anggaran seperti yang dibilang oleh Mas Kurnia, atau tadi Anda mengusulkan tata kelola gizinya dulu yang harus diperbaiki karena ini program makan bergizi gratis gitu. Menurut Anda yang lebih prioritas dengan situasi seperti ini bagaimana? Harus dua-duanya. Pada periode kemarin, dua-duanya pada tahun lalu itu saya sudah dorong supaya BPOM masuk. Sudah masuk, tetapi BPOM tidak dapat anggaran. Nah, jadi kan sama saja. Oke. Jadi saya mohon Pak Kepala BPOM saat ini berkonsultasi atau berdiskusi dengan Bu Nani. Ini bagaimana penanganan mekanismenya, pengawasannya terutama. Kan begini, satu SPPG itu mengenai 3.000 anak. Itu masaknya malamnya ini buat besok siang. Bayangkan untuk masak 3.000. Itu kan kondisi makanan harus hangat, 60 derajat misalnya, kata ahli gizi. Nah itu terus bagaimana mengawasinya? Makanya saya selalu katakan, sudahlah 3.000 anak itu terlalu banyak. Kenapa tidak diserahkan saja pada kantin sekolah, di mana sekolah ikut, orang tua ikut, ada ahli gizi di situ, dan anaknya paling 200, 300, nah itu bisa dikontrol, bisa dimasak malam untuk makan siang atau pagi. Sehingga itu lebih terkontrol dan tidak terlalu mahal. Nah sekarang kalau terjadi gini, Anda tahu kan yang membangun SPP itu kebanyakan TNI dan Polri. Apakah Kejaksaan berani memeriksa? Itu pertanyaan saya. Oke, ya kira-kira ada instruksi khusus mungkin dari Presiden, tadi juga disinggung oleh Pak Agus, Mas Kurnia, bahwa sebagian besar yang mengelola SPPG ini adalah Polri, kata Pak Agus begitu. Tadi apakah dan betul? TNI ya. Gimana Pak Agus? Dan TNI ya. Oh ya, Polri TNI dan juga, Polri dan TNI. Polri. Baik. Nah, apakah evaluasi juga akan tadi juga seperti singgung, apakah juga akan ke bawah juga ke SPPG karena ya tadi dikelola oleh Polri dan TNI. Apakah berani juga Kejaksaan memeriksa? Kira-kira ada instruksi khusus nggak seperti ini, Pak Mas Kurnia? Iya, ada tata kelola ke depan yang harus dilihat lebih dalam lagi oleh pimpinan BGN yang baru. Dan juga bagaimana membangun koordinasi kerja dengan kementerian lembaga termasuk pemerintahan daerah. Karena penyelenggaraan MBG ini di seluruh Indonesia dan juga terkait dengan aspek penegakan hukum, tentu pemerintah menghormati sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung agar ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik yang lain agar tidak menyalahgunakan
kewenangan jabatan apalagi yang melibatkan anggaran yang berasal dari rakyat. Tentu pemerintah zero tolerance terhadap praktik tersebut dan mempersilahkan seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, jika ada bukti permulaan yang cukup, silahkan ditindaklanjuti. Demikian, Mas Reddy. Oke, tapi bisa dipastikankah kepada publik bahwa transisi kepemimpinan ini tidak menghambat jadwal peluncuran atau distribusi program MBG di berbagai daerah, termasuk juga tadi ada perbaikan tata kelola dan segala macamnya, Mas Kurnia? Iya, tentu ini tidak menghambat sama sekali, karena salah satu pimpinan BGN yang baru, yaitu Bu Nani, Ibu Kepala BGN, juga melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Sebelumnya juga beliau concern di isu investigasi, sidak, SPPG, dan lain sebagainya. Maka dari itu ini harus tetap berjalan, sembari itu tata kelola dari kelembagaan, tata kelola dari program penyelenggaraan MBG ini akan terus diperbaiki, akan terus dilakukan secara berkala tanpa mengesampingkan aspirasi-aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi Pak Agus dan juga masyarakat lainnya. Demikian, Mas Ray. Baik. Kalau Pak Agus tadi bagaimana, berani atau tidak begitu ya, kira-kira kejaksaan menelusuri juga apakah ada praktik yang tidak terpuji juga di SPPG yang dikelola oleh, tadi kalau kata Pak Agus ada TNI dan Polri, dan mungkin ada seorang Maijen TNI Trenggono juga di situ ditempatkan sebagai wakil kepala BGN. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu fungsi yang bisa memberikan efek evaluasi yang menyeluruh begitu untuk BGN melakukan pengawasan terhadap setiap SPPG yang menjalankan program MBG. Jangan lagi terjadi seperti yang terjadi saat ini, ada dugaan praktik korupsi begitu dalam pengelolaan MBG. Baik, terima kasih Kurnia Ramadana, Pelaksana Tugas Deputi 3 Bakom Republik Indonesia, dan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, telah berbagi perspektifnya di Breaking News Kompas TV. Selamat malam Bapak, sampai jumpa lagi. Malam Mas Kurnia, malam semua.